Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Master MC Zen dalam Talkshow Kalbar Motivasi. Motivasi untuk percepatan perubahan Kalimantan Barat yang lebih unggul. Pemirsa di rumah yang berbahagia, hari ini pasti cukup bahagia kita. Karena situasi Pontianak pun masih bebas virus corona, ya kan? Nah, hari ini kita juga membebaskan pikiran kita khususnya tentang manajemen keuangan kita. Sehingga tema hari ini tentang kecerdasan finansial ala otak kanan, ya kan? Kenapa bisa otak kanan? Padahal kita ngomong keuangan selalu kita pikirkan adalah otak kiri. Nah, lebih lanjut kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang luar biasa, cukup ganteng beliau ini, dan biasa-biasa beliau ini training banyak di luar Kalbar, lebih banyak di Pulau Jawa. Nah, narasumber kita kali ini adalah Bang Alek, ya, Bang Alek Luminto. Beliau adalah founder dari Think Big. Kayak kita bincang-bincang dengan beliau, kita sapa beliau ya. Wah, apa kabar nih, Bang Alek? Selamat siang. Kabarnya mana, baik-baik ya? Kalau biasa saya disapa apa kabar, biasa juga salam Timpik. Oh, salah, mantap juga. Pikiran besar ya. Pikiran besar, jiwa besar gitu kan. Oke, Bang Alek aja ya. Ya. Kegiatan sehari apa nih? Jadi saya punya beberapa kegiatan. Satu yang jelas sih saya melakukan training, jadi memberikan training kepada masyarakat. Selama ini sih lebih banyak ke Jawa. Sebelumnya sih di Pontianak, kemudian coba kita hijrah ke Jawa, lihat potensi di Jawa. Nanti kita balik lagi ke Pontianak. Jadi saya di training, pelatihan dan terapis, serta salah satu bisnis itu di water treatment. Jadi kalau di training saya fokusnya di bidang kecerdasan finansial, kemudian satu lagi itu di bidang komunikasi. Saya menyebutnya KEPO, komunikasi efektif persuasi oriented. Nah, kemudian komunikasi persuasi lah ya. Iya, persuasi. Jadi seperti itu ya. Zaman sekarang orang kan suka kepo-kepo gitu. Nah, kita sekarang keponya tentang brand gitu ya. Ya, kita kepo tentang kecerdasan finansial. Gitu ya. Yang tadi Bang Jem mengatakan yang namanya keuangan kan pakai otak kiri. Nah, kenapa sih kok bisa jadi otak kanan? Nah, penasaran sebenarnya. Betul. Ini boleh lanjut nih. Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih biografi singkat Bang Alek nih. Oke. Jadi sebenarnya saya ini apa dari Korea kali enggak ya? Oh. Kayaknya dari Korea. Asal jangan dari Cina sana ya. Kena virusnya ya. Jadi ceritanya saya sudah masuk ke dunia trainer itu di tahun 2006. 2006 saya menciptakan sebuah papan permainan. Papan permainan itulah yang mengantar saya membawakan materi tentang kecerdasan keuangan. Jadi saya menciptakan dua papan permainan, yaitu satu itu tentang Think Big Cash Flow Game, yang kedua Think Big Entrepreneur Game. Dua-duanya mengajarkan sebenarnya bagaimana kita cerdas di dalam pengelolaan keuangan. Nah, sebagai seorang trainer tahun 2006 saya juga sebenarnya juga seorang pendidik. Nah, salah satu dosen di kampus di Pontianak. Kemudian juga sebagai seorang konsultan. Kuliahnya sebenarnya di Pontianak, aslinya semua. Lahir di Pontianak, kuliah sampai S2 juga di Pontianak semua. Di Tanjung Pura, Universitas Tanjung Pura. Dan yang membuat bangga adalah kita dari orang Pontianak, daerah lah itu daerah kita sendiri, tapi dipakai di Jawa loh. Saya cukup salut juga. Nah, saya berpikir kenapa kalau di Jawa diterima, mestinya kita bisa membangun Kalbar. Betul. Nah, disinilah saya senang bisa ketemu dengan Bang Jen, diajak untuk bergabung. Kita, ayo sama-sama kita bangun Kalbar gitu. Betul. Gitu, Bang. Oke, Bang Alek, ini cukup seru juga nih. Nah, tema kita hari ini kan tentang kecerdasan finansial ala otak kanan. Nah, ini maksudnya apa nih? Apa pengertian sih kecerdasan finansial? Banyak orang cerdas itu kan otak nih ya. Apa ada keuangan cerdas sih gitu lah ya, istilahnya gitu. Kemudian apa sih pengertian dia? Otak kanan itu seperti apa sih gitu kan? Mungkin bisa jelaskan Bang Alek. Nah, sebenarnya kalau biasanya saya sering tanya ke anak muda atau ke mahasiswa, kalau ditanya, sebenarnya otak kita ada di sebelah mana sih? Banyak orang kan berpikir, kamu lagi ngapain? Dia bilang, lagi mikir. Pertanyaan saya, mikir pakai apa? Pakai otak. Otak kamu di sebelah mana? Dia tunjuk di sini. Perasaan otak nggak di depan deh. Otak di belakang ya kayaknya Pak ya. Jadi kecerdasan keuangan dari arah kanan atau otak kanan itu kita berpikir di luar konsep
yang biasa menghitung-hitung. Yeah. Artinya kebiasaan teoritis. Jadi kita mengambil keputusan menggunakan insting atau intuisi kita. Jadi kita menggunakan otak kanan kita. Jadi kecerdasan keuangan adalah kemampuan kita mengendalikan keuangan menggunakan kecerdasan otak sebelah kanan kita, yaitu menggunakan feeling kita, intuisi dan insting kita. Dan games. Iya, melalui game. Games. Permainan itu kan tak kanan istilahnya kan. Kalau bermain kan motorik kan, Iya, motorik motor. jadi kecerdasan kanannya Nah, naik. kanan, gitu. betul. Iya, gitu. Gitu ya. Nah, jadi kan kecerdasan finansial nih kan. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan finansial? Nah, selama ini mungkin orang taunya kalau finansial, kalau dari sisi otak kiri Kecerdasan mungkin keuangan lah mungkin. keuangan. Jenis keuangan lah istilahnya. Aja, kita taunya mungkin dari sisi manajemen keuangan atau dari sisi akuntansi. Sebenarnya kecerdasan keuangan itu dibagi menjadi 5, yaitu dia harus tahu bagaimana bisa menghasilkan uang. Ya. Kemudian bagaimana melindungi uangnya. Jadi punya uang nggak bisa dilindungi juga percuma. Kemudian mampu untuk menggandakan atau mereflek uangnya. Kemudian harus bisa mencari informasi tentang uang. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita mengedukasi kemampuan kita di-upgrade ke atas. Jadi kenapa orang selalu bilang isilah kepala leher ke atas. Investasi gitu. leher ke atas. Ya, itulah berhubungan dengan otak kita sebenarnya. Nah, oke, berarti ini kan kecerdasan finansial atau keuangan ini berarti menumbuhkan aset sebenarnya, Betul. menumbuhkan aset kita, yang aset ya uang cash, masuk uang perusahaan, kami punya perusahaan kan ya. Nah, menurut Bang Alek nih selama ini yang menjadi trainer di untuk itu, bagaimana membangun mindset mereka tentang kecerdasan keuangan? Apakah nggak ada hambatan? Wah, ini ada keuangan perlu cerdas loh nih, karena kalau nggak cerdas keuangan nanti kamu bangkrut, istilah gitu kan? Betul. Bagaimana Bang Sen mengolah mereka untuk membuka mindset mereka tentang kecerdasan keuangan? Nah, kita tahu di masyarakat kita di Indonesia, mungkin di luar negeri juga kasusnya sama sih. Sebenarnya harus kita pahami dulu cara pandang kita tentang uang. Kalau misalnya orang berada di keluarga yang misalnya memperebutkan harta warisan dan kemudian dia memfokus bahwa oh ternyata ada uang juga membuat persaudaraan menjadi rusak. Nah, atau orang merampok seseorang karena uang. Sehingga di pikiran mereka, di mindset mereka bilang, oh ini kalau yang namanya uang bikin itu, celaka. Iya, bikin masalah. Nah, kita harus ubah dulu mindset kita bahwa sebenarnya kalau ada uang, mestinya nggak ada kejadian seperti itu. Mindset pikiran positif tentang uang dulu. Nah, bagaimana kita melatihnya? Nah, itu yang sebenarnya penting kan. Kebanyakan yang kita lebih banyak teoritis orang bilang. Oh, ngomong sih mudah, prakteknya yang susah, kan gitu. Nah, saya punya program, memang ada beberapa orang yang saya didik tentang bagaimana memindset tentang kondisi uang. Satu program saya adalah train your brain for more money. Ya, betul. Jadi itu adalah latihan bagaimana menggunakan otak kita untuk menarik banyak uang. Nah, salah satu dimulai dari Money-money. Iya, orang menyebut money-money. Bahasanya beda aja. Nah, saya bilang mulainya dari cara kita memandang semua hal positif dulu. Bukan memandang uangnya dulu, saya bilang. Contohnya misalnya kita bangun pagi. Apa yang terjadi dengan perasaan kamu? Mulai dengan rasa bersyukur dulu. Karena ketika kita tidak bersyukur, yang kita mikir saya kekuang uang terus seperti itu. Tidak bahagia. Iya, syukurin dulu. Tidak bahagia jadi. Bahagia. Jadi latihan pertama biasanya saya kasih mereka tantangan, yaitu 10 hari pertama. Kasih saya laporan setiap malam, kamu bikin tantangan tentang bersyukur. Minimal tuliskan 10 rasa syukur itu. Rasa syukur itu adalah membangkitkan daya tarik dia kepada alam semesta. Nah, dia tarik dulu hal-hal baik tentang dunia ini. Dan 10 hari itu, nanti para pemirsa yang mendengar ini boleh chat ke saya, minta saya monitor. Bisa nggak? Bisa saya lakukan. Dan selama 10 hari ini terjadi perubahan mindset positif. Kalau saya ini, lakukan dulu 1 hari saja. 1 hari selesai, besok 1 hari lagi. Fokus 1 hari, besok ya 1 hari lagi. 1 hari saja. Hari ini saja selesaikan tulis 10 itu. Kalau bisa ya besok ya bilang lagi 1 hari aja. Saya punya program memang dalam 1 tahun. Jadi 10 hari selesai, dia masuk ke 21 hari. Habis itu masuk ke 8 hari, habis itu masuk ke 30 hari. Jadi levelnya dinaikkan terus sampai dia melihat jadi karakter. Iya, jadi karakter, jadi pembiasaan dalam hidup dia, sehingga
akhirnya dia melihat, kok saya kayaknya transaksi jadi mudah ya gitu. Kok saya mau ini jadi mudah. Nah, itu sudah mulai. Jadi kekuatan menarik uangnya masuk gitu. Ya, karena jadi kebiasaan kan. Iya, pembiasaan dulu. Saya bilang kalau kita baca buku nggak dimonitoring atau nggak dimentoring orang, nggak jalan-jalan saya bilang. Jadi itulah sebabnya kenapa perlu satu kelas ada mentor yang mementoring mereka terus. Jadi mereka datangin kita, lalu kita mentoring konsepnya seperti apa. Nah itu saya pikir kalau Karba ada seperti itu tentunya wah luar biasa teman-teman kita nanti di Karba. Betul. Nanti lagi kita berlanjut lagi. Kan tadi ini kan tentang kecerdasan keuangan ya kan. Nah kita kembali lagi nih keuangan, kita pasti mengolah keuangan supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif ya kan. Banyak orang yang di luar sana bilang bahwa uang itu nggak bawa mati kok. Ternyata uang bawa mati kan gitu. Ternyata uang pun bawa mati karena uang itu membuat kita bersedekah kan bawa mati juga selain amal kita tuh kan ya. Nah, sekarang kita balik lagi di otak kanan. Nah, kebanyakan yang mereka berpikir itu bahwa keuangan itu selalu cara kerja otak kiri. Ada kiri, ada kanan, ada otak tengah kan ya. Nah, bagaimana konsep ini yang dilakukan oleh Think Big lah oleh Bang Wulanto sehingga mereka ini otak kanan gitu. Jadi cara untuk bisa membuat otak kanan kita bekerja terhadap kecerdasan finansial itu saya mulai dengan simulasi game saya. Di sana dia bisa mencoba menguji. Nggak bawa ya, bawa. Saya nggak bawa. Lupa saya. Tampil berikutnya mungkin kita bawakan ya. Lupa saya inginkan tuh. Lupa saya bawa tuh contoh ya, contoh itu. Iya. Jadi permainan itu adalah mengasah mentalnya dulu. Ketika dia dihadapkan satu investasi, dia biasanya orang ragu-ragu. Ambil nggak ya, ambil nggak. Dan disitulah dia mulai pakai feelingnya masuk. Kemudian dia melihat kalau ini kira-kira nanti uang saya habis nggak. Jadi dilatih dari sana. Tapi kalau kita latih di dunia nyata memang resikonya lebih besar. Satu-satunya adalah dilatih melalui simulasi. Kalau di dunia nyata sebenarnya investasi yang bisa memancing otak kanan kita tanpa harus banyak berhitung itu banyak banget sebenarnya. Kadang-kadang ada karyawan yang gajinya kecil atau orang-orang yang penghasilan kecil suka bertanya, mungkinkah dengan penghasilan kecil bisa berinvestasi? Nah sebenarnya itu tergantung otak kanannya, jangan pakai otak kiri hitung. Kalau dia hitung dia pasti tak mampu. Nah hitung-hitungan, semua dihitung. Iya, dia bilang oh tak cukup. Otak kanan jalannya dulu. Jalannya aja dulu. Kalau otak kiri bener nggak sih, bisa nggak sih? Akhirnya nggak jalan. Nah jadi kita nguji. Saya bilang reksadana banyak kok. Saya bilang reksadana yang nilainya paling 10.000 juga ada. 10.000 mampu nggak? Rokok aja bisa, masa nggak mampu sih kok. Nah, latih dulu keberanian kita berinvestasi. Nah, itu permainan otak kanan. Tapi kalau kita pakai otak kiri, wah kira-kira nanti naik nggak? 10.000 lu hitung sampai situ, saya bilang. Mau gaji 1M itu kapan ya? Udah ujung jauh deh, ya lewat langkah-langkah kecil kan istilahnya gitu kan ya. Jadi dilatih dengan hal-hal kecil dulu supaya feel-nya masuk dulu semua. Nah itu sebenarnya dari sisi otak kanan. Yang tadi Bang Jen bilang, ya kalau mau investasi aja gitu. Masalah resiko nanti, saya bilang. Kalau dihitung di awal nggak jalan juga. Semoga aja nggak ada risiko kan. Tapi risiko ya harus dihadapin kan. Betul. Karena kita kasih otak tadi, pasti berpikir dong. Kan nggak mungkin sesuatu nggak risiko. Kita bernapas ya berisiko. Ini napas ada flu. Risiko itu sakit. Ya emang kalau bicara dengan otak kanan tuh emang seperti bermain-main istilahnya, bermain lebih santai, lebih relax. Otak kanan bermain gitu kan ya. Nah, otak kanan finansial pasti ada hitung-hitungan dong. Iya. Gimana hitung-hitungan dengan otak kanan gitu? Nah, gitu. Kalau kita latih orang tentang keuangan langsung dengan keuangan dalam bentuk tulisan, maksudnya akuntansi atau manajemen, hitungan rasio, saya pikir semua jeremet deh. Puyeng kan gitu. Nah, jadi kita pusing gitu. Wah, kali-kali tambah-tambah, kali-kali tambah-tambah. Nah, kita memancing sama mereka bahwa kenapa kamu harus menulis angka dengan pada sebuah lembaran kerja. Lembaran kerjanya simpel, cuma 2 lembar aja. Kalau akuntansi kan lembarannya bisa 1 buku penuh. Nah, lembaran kerja itu adalah saya bilang, kamu perlu mencatat uang kamu. Penting. Kalau kamu nggak mencatat, kamu nggak tahu uang kamu. Jadi artinya pada saat ini sekarang kamu investasi ada uang gaji keluar berarti kan. Kamu nggak tahu posisi keuangan kamu. Minimal kamu harus bisa memahami
berapa uang masuk, berapa Uang uang keluar, keluar, ya. lalu berapa aset kamu, berapa biaya kamu. Nah itu sangat penting. Jadi 4 akun aja saya bilang. Kalau mau jadi pintar kecerdasan keuangan cukup itu aja. Saya bilang. Jadi nggak usah tahu ribet seperti akuntansi di bangku kuliah. Ya, Tapi tidak ada salahnya setelah dari bangku kuliah kita coba terapkan di simulasi kita, karena lebih mudah memahami kondisinya seperti itu. Jadi tetap ada hitungan. cuma nggak ada jurnal nggak ada ya. Waduh, pusing tuh baju. Habis itu ada buku besar lagi. Waduh, masuk ke buku besar nih. Dan sebenarnya ini kan game kan motorik. Ketika kita menulis angka, secara tidak sadar kita mengirimkan sinyal ke pikiran kita, ke otak kanan kita. Misalnya kita punya penghasilan, katakan di dalam game itu dia menghasilkan 100 juta. Waktu dia terbiasa menulis angka itu sinyal dikirim melalui sensorik ke otak kita. Nah, kebiasaan menulis angka gede itu, jadi ketika dia berhadapan dengan angka-angka, dia lebih tertarik dengan angka gede akhirnya. Betul. Nah, itu cara dia Ngubah mindset juga tuh. Ngubah mindset kan. Iya, Pola pikir kan gitu. Iya, Wah, kita bisnis pun langsung di situ angka-angka besar, mudah-mudahan rezekinya besar kan gitu. Tapi kita mau rezeki nih, ujung-ujung kan ya rezeki kan. Iya. Dia main-main, kini otak kanan setahu satu emang bermain-main. Iya. Seolah-olah akan jadi nyata di otak kanan itu. Papua ya, Papua kaya ya, nanti jadi kaya tuh. Bener. Di otak kanan tuh emang gitu tuh. Karena otak kanan dibikin bawah sadar kan. Papua aja, Papua tidur aja, Papua tidur dia. Karena itu Papua, tapi akan jadi nyata. Jadi kalau pemirsa mau kaya, Papua jadi orang kaya, ke hotel duduk-duduk, jangan nipu deh, duduk di hotel, foto, nanti bisa jadi orang kaya. Betul. Itu fakta tuh, Iya. bukan ngomong besar kan, emang seperti itulah kayak kerja otak kanan yang ada pikiran bawah sadar kan ya. Nah, Bang Alek, ini cukup mantap juga nih, karena kalau diomong ada permainan games kan. Nah, game ini berapa orang sih permainannya? Nah, umumnya game kan biasa dimainkan 4 orang. Nah, kebetulan game yang saya ciptakan itu ada pemainnya sampai 8 orang. Jadi satu meja itu, satu papan itu dimainkan 8 orang. Satu leader. Iya, didampingi satu mentor. Satu mentor. Nah, kadang mentor bisa mementoring 4 sampai 8 meja. Oke, stop dulu Bang. Oke. Bisa kita stop dulu jeda ini. Karena ada sesuatu yang mau lewat. Jangan kemana-mana ya. Tetap stay di ETV yang oke. Kalbar Motivasi. Kembali bersama Master MC Zen dalam talkshow Kalbar Motivasi. Pemirsa di rumah, Kalbar Motivasi ini atas kerjasama antara ETV dan IMAS. IMAS adalah International Motivator Association of Indonesia, chapter Kalimantan Barat. Nah, beliau ini atau Bang Alek ini merupakan anggota IMAS juga. Nah, beliau emang motivator di IMAS. Oke, kita lanjut lagi ya bincang-bincang kita tentang kecerdasan finansial ala-ala otak kanan gitu. Ala-ala otak kanan tuh ya kita boleh main. Ya. Oke, Bang Alek. Kita lanjut lagi tentang tadi nih kecerdasan finansial ala otak kanan. Oke. Bang Alek bisa lanjutin yang tadi. Iya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa permainan itu kita perlu menuliskan di lembaran kertas. Ya. Nah, penulisan itu sebenarnya untuk membuat imajinasi atau sensorik kepada pikiran bawah sadar kita, sehingga kita terbiasa dengan angka-angka. Karena otak kita mudah banget ketika angka itu ditulis. Beda kalau kita mengetik. Karena kenapa ketik biasa
sulit mengirimkan sinyal karena ketikan itu tidak ada tombol yang seperti huruf braille yang angkanya muncul gitu di tangan kita. Nah, bentuknya kan segi empat. Tapi ketika kita menulis itu mata kita melihat, mulut kita mengucapkan, sensorik masuk ke jari kita dan kirim ke bawah sadar kita. Nah, itu membuat satu menghidupkan atau mengaktifkan otak kanan kita lebih kuat lagi seperti itu. Jadi permainan hitung-hitungan tapi ditulis gitu kan ya. Nah, itu dapat inspirasi juga di situ tuh. Pakai tulisan gitu kan. Karena selama ini kalau uang kan pakai uang gitu kan, bagi-bagi duit kayak monopoli kan berbagi-bagi uang kan. Karena permainan game ini kan berhubungan dengan uang. Seolah-olah uang kan, tapi ternyata kemudian jadi uang benar kan gitu kan. Nah, game yang dilakukan ini kan ada mentor, apa mentornya tidak ikut main, enggak? Mentornya nggak ikut main? Enggak, 8 pemain. Jadi enggak ada yang bos di situ, bagi-bagi bank pembagi atau gimana? Jadi di sana sistemnya 8 itu apa nih? 8 ini siapa pelakunya gitu? 88 itu peserta. Pesertanya sebagai apa gitu maksudnya? Nah, di sini game saya kan karena dibagi 2. Jadi untuk yang basic itu tidak ada yang namanya kita memilih profesi. Jadi benar-benar kita murni, artinya kita tamat dari sekolah atau memang latar belakang kita masih membingungkan, akhirnya kita mencoba untuk mencari kehidupan kita. Jadi masuklah kita ke sebuah kondisi di mana kita memilih antara 2, apakah kita cari kerja atau kita mau berbisnis. Tapi ketika kita cari kerja, karena kita butuh uang, nggak punya uang untuk berbisnis. Atau kita punya uang, kita beranikan diri untuk berbisnis. Nah, game itu memulainya dari sana, tanpa mengenal profesi. Tapi ya kait-mengait antara mereka ya? Iya, jadi antar peserta nanti bisa saling menghubungkan, bisa belajar negosiasi, belajar marketing, saling ada kepedulian, seperti itu. Nah, di sana sebenarnya kecerdasan keuangan banyak banget yang bisa dipelajari. Kamu bisa belajar tentang peluang bisnis, peluang investasi. Kemudian kita juga mengajarkan bahwa ada loh investasi yang sifatnya bodong. Nah, seperti apa? Jadi kita tidak menutup mata terhadap bisnis-bisnis yang bisa merugikan kita, dan itu diaplikasikan di dalam money game. Iya, money game kan banyak pals bodong lah, mimiles sekarang lagi heboh kan itu tuh. Lalu kita juga memanfaatkan ini lembaga keuangan. Sebenarnya kalau teman-teman kita yang di bidang lembaga keuangan, baik dia mungkin dari perbankan, asuransi, pegadaian, leasing, itu bisa di dalam game itu. Jadi sebenarnya mereka misalnya tahu game kita punya seperti itu, mereka bisa masuk ke game kita. Apa sih yang mau dititipkan ke dalam game kita dari dunia nyata mereka seperti itu. Nah, di situ mereka belajar dari saham, reksadana juga masuk. Habis itu di dunia properti, lalu bisnis-bisnis yang orang bilang di kaki 5 atau apa, itu masuk ke dalam juga. Termasuklah kalau biasa aplikasi dari UKM lalu masuk ke dalam semua. Jadi game ini komplit banget. Intinya sebenarnya mengajarkan mereka bagaimana sih kita bisa menghasilkan uang dengan cerdas membaca peluang, dengan melihat kondisi uang kita. Ini loh bisnis yang bisa memperkaya kita, ini bisnis yang tidak boleh masuk. Nah, ini mereka belajar semua di sana. Seperti itu, Bang. Jadi bagaimana kapan kita menabung, kapan investasi, kapan itu jadi biaya. Iya. Tidak. Nah, biasanya kita ini banyak keinginan. Apa begini akhirnya di sini habis semua. Nabung tidak ada, investasi tidak ada juga. Nabungnya tidak ada, gimana investasi kan? Duitnya habis semua. Habis pinjam. Pinjam itu boleh-boleh aja, apabila pinjam itu buat tumbuh dan berkembang. Ini pinjam berutang yang ya habis juga buat konsumtif gitu ya. Di sini juga bagaimana ngolah keuangan supaya tidak berutang dong ya. Tidak berutang bukan tidak boleh berutang, berutang boleh aja, tapi mampu kembaliin itu menjadi aset. Dan karena kalau tidak ada utang pun ya, sulit juga hidup nih kan, istilahnya ada yang kadang bisnis pun ya karena bank itu kan berutang istilahnya. Dan sebenarnya pebisnis itu harus berani berutang. Asal mampu bayar. Ya, maksudnya pinjam tapi mampu bayar dan baru menumbuhkan uang ini, bukan sekedar konsumtif gitu kan ya. Dalam arti gini, Pak, kenapa pebisnis itu harus berani berutang? Dalam gini, ketika dia mau berbisnis, dia harus bisa membaca kondisi bisnis yang akan dia masuki
itu memiliki peluang seberapa besar. Jadi kalkulasinya adalah ketika dia meminjam dengan bunga misalnya 1 bulan 3%, tapi dia bisa menghasilkan keuntungan 10%. Kenapa enggak gitu? Ya, betul. Jadi keberanian dia. Cuma kan banyak orang nggak berani. Ya takut nanti kalau nggak bisa bayar gimana gitu. Kita nggak ngerti, Iya, kita ngerti bisnis. iya. Kalau ngerti bisnis, sebenarnya kalau ngerti bisnis tidak ada bunga, nggak ada bunga sebenarnya. Karena Betul. kita ambil, kita bayar, dan itu juga. Betul. Karena kalau bunga kan 1 bulan ya temponya. Iya. Ya kan kalau dalam waktu itu dalam 1 bulan udah kita balikin, nggak kena cas bunga. Betul. Rugi kan gitu kan? Benar. Kita pinjamnya hari ini, 2 minggu kemudian untung deh, balikin deh, belum terjatuh bunga kan? Iya. Termasuk misalnya ada mereka yang tanya, mungkinkah kita berinvestasi di emas? Emas kan mahal banget katanya. Oh, saya bilang mestinya kamu belajar di Pegadaian. Sebenarnya sekarang emas itu nggak hitung 1 gram. Memang di Pegadaian hitung 1 gram. Tapi kalau kamu punya uang 10.000 pun kamu bisa beli emas. Orang nggak percaya. Saya bilang benar, sekarang bisa. Semua Titip boleh. bisa. Beli emas kan nanti kan dari 1 gram itu dibagi. Saya bilang. Jadi harga emas misalnya 700.000, bagilah 1.000, dapat 0, berapa kan? Akhirnya itulah nilai investasi. Jadi lakukan hal-hal seperti Titip itu. uang kan boleh juga itu. Bisa. Titip uang kan uang yang boleh koin itu kan boleh deh. Kayak kamu mau haji nih, titip duit dulu, dapat koin emas tuh kan. Benar. Kan titip sebenarnya. Titip uang nanti jadi bentuk emas nantinya itu. Atau ada yang sering bertanya yang kalau gaji saya cuma 1 juta, gimana saya mau investasi? Saya sih simpel aja, saya bilang kalau gaji kamu 1 juta di perusahaan tempat kamu kerja resesi, saya bilang akhirnya gaji kamu dipotong menjadi 900.000, masih hidup gak? Masih, berarti 100.000 bisa kamu investasi, kenapa nggak bisa? Simple kan, saya bilang. Artinya ketika kondisi dipaksakan kamu bisa hidup. Kalau kondisi bisa dipaksakan, kenapa kamu nggak memaksakan untuk belajar berinvestasi? Seperti itulah kecerdasan keuangan. Tak perlu hitung-hitung. Karena di mindset di kita nih, emang untuk jadi entrepreneurs, untuk jadi pengusaha tuh ya gak masih jauh lah kali ya. Karena kita lebih cenderung gimana pola pikir orang tua kebanyakan anak ini sekolah, dapat kerjaan. Nah, Bukan dimana membangun anak ini menjadi seorang pengusaha. betul. Tapi alhamdulillah anak sekarang banyak pengusaha juga, YouTuber. Zaman sekarang lebih banyak. Tapi usahanya jadi YouTuber dan online. Ya udah, usahanya bikin apa-apa, YouTube. Wah, dapat duit juga sih. Tapi sebenarnya sangat membantu sih kondisi teknologi yang berkembang saat ini. Itu memudahkan kalangan muda menghasilkan uang. Saya pikir kita golongan usia kita jangan ketinggalan. Kita perlu mengupdate diri juga seperti itu. Betul. Dan sangat disayangkan kalau anak muda zaman sekarang nggak bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang ada. Kita aja yang udah usia tua kita manfaatkan kan gitu. Teknologi kan emang luar biasa kan ya, perubahannya luar biasa sekali. Iya. Tapi mereka harus tahu juga basicnya itu kan. Nah, apalagi basic tentang keuangan. Karena hidup itu tidak lepas dari uang. Benar. Uang itu bisa jadi malaikat, bisa jadi iblis. Tergantung mindset nih, tergantung mindset. Nah, jadi permainan yang games yang diciptakan oleh Bang Ali itu sebenarnya bagaimana mengubah mindset seseorang lah ya, mengubah mindset seseorang tentang keuangan menjadi hal yang positif, ya kan. Di balik positif itu kan banyak yang pasti yang didapat. Nah, kalau pengen tahu nih Bang Ali ya, apa sih yang perlu persiapan bagi seseorang ingin main game itu? Persiapan apa sih? Apakah ini pekerja semua atau ya ada tingkatannya gimana? Atau gimana nih? Oh iya, jadi permainan game ini kan saya kasih dasarnya dulu. Jadi sebenarnya anak sekolah yang kelas 1 SMA pun dia bisa main sebenarnya, sampai tanpa batas usia. Prinsipnya adalah bersedia meluangkan waktu dan pingin untuk belajar kecerdasan keuangan. Kalau dia nggak punya waktu ya percuma juga. Iya. Ada waktu, ada keinginan. Berapa lama permainan itu ya? Nah, permainan ini kita batasi 3 jam. Jadi waktu main-main pertama 15 menit sampai 30 menit mungkin kelihatan mereka jadi agak bosan awalnya. Tapi setelah dia berkelanjutan dia merasa bahwa oh ternyata makin seru ya, 3 jam nggak cukup ternyata. Ada yang main sampai 5 jam, tapi tetap saya batasi 3 jam. Jadi nggak akan kelar. Iya. Karena itu kan ada batas waktu jadinya, karena berputar kan. Limit berputar. Paling kalau bangkrut bahasa diam. Ada gitu dong? Nggak ada, atau pas duitnya udah habis? Jadi ketika uang habis sangat tergantung kecerdasan dia. Ada teman di sana peserta, kenapa nggak lakukan sesuatu? Jadi kita artinya gini,
dalam dunia nyata kalau kita terpuruk, kita berpikir apa yang harus saya lakukan. Ini kehidupan kita di dalam game juga sama. Ketika kamu bangkrut, kamu sangat terpuruk. Bisa nggak kamu meminta bantuan sama mereka? Tapi itu ada pola judi nggak itu? Kok kita coba-coba nih, karena permainan coba-coba pinjam duit banyak-banyak deh. Itu kan istilahnya untung-untungan aja nih, bisa salah, bisa benar tuh. Gimana nih? Jadi artinya gini, tadi maksudnya dengan teman. Ya, dengan teman. Dan sebenarnya kita sampaikan sama mereka, pinjamlah yang wajar. Di mana kamu mampu membayar dan kamu melihat bahwa investasi itu bisa mengembalikan uang yang kamu pinjamkan. Jadi kita memang mewanti-wanti. Peserta juga yang dipinjami uangnya, maksudnya tidak asal kasih dia ya. juga nggak asal kasih, dia juga butuh uang untuk berinvestasi. Nah sekarang kan kita lihat bahwa kita mengajarkan uang, tapi kita juga mengajarkan kepedulian. Jangan hanya karena uang kita menjadi sombong atau kita menjadi rakus dengan antisosial lah. Iya benar. Jadi situlah kita ngajari mereka seperti itu. Jadi kalau baik duit jadi antisosial lah. Iya. Pelit dia apa tuh? Pelit masa itu tontakur. Apalagi orang kan bilang pebisnis itu killer katanya, habisin lawan. Padahal kan dalam dunia bisnis kita butuh teman sebenarnya. Teman itu saling ngangkat sebenarnya. Nggak ada bisnis yang menjadi saingan sebenarnya. Yang membuat kita bersaing karena kita terlalu rakus. Mau disikat semua ya. Iya, Apa-apa disikat. Kalau bisnis, lihat ini bisnis supermarket aja bersebelahan tuh. Iya. Ini buka, sebelahnya dibuka. Dia langsung fight sama-sama tuh kan pasti di situ. Bisnis yang layak dicontoh tuh kayak bisnis toko sepatu. Kalau abang punya toko sepatu, saya punya toko sepatu, pas abang nggak ada pasti nanya ke saya. Nah kita saling bantu jadinya. Rata-rata kok toko sepatu seperti itu. Ada enggak? Telepon ke temannya, ada nggak TP ini? Ada, udah. Gitu. Kasih ya. Rata-rata seperti itu. Itu yang baik sih sebenarnya. Betul, saling support ya kan. Iya. Sama untung gitu. Benar. Kau nanya, ada juga orang itu malasnya. Part kita enggak ada. Kalau dia tahu temennya ada. Ada nggak mau nggak tahu. Ada yang bagus baiknya gini, ya saya nggak ada, kamu pergi aja sana, kayaknya ada. Nah itu lebih bagus tuh, bagaimanapun kita nolong orang kan ya. Iya, kita kasih dia jalan gitu. Jalan, karena pepatah bilang kalau kita ngasih jalan orang lain, kita nemukan jalan kita nanti kan gitu. Ya, tadi kita bahas nih bahwa kecerdasan finansial dan otak kanan. Tapi tetap aja otak kiri bekerja juga. Oh pasti. Bukan otak kanan, tapi saking asik-asiknya bawa main lupa deh otak kiri. Ya tidak seperti itu kan, itu bisa salah pula. Sebenarnya hitung-hitungan pun sebenarnya otak kanan, otak kiri ya. Tetap aja kita menggunakan otak kiri dan kanan, cuman dominannya karena bermain itu waktu polanya otak kanan yang sampai salah, tidak bisa salah ngerti gitu kan. Jadi kalau kita bicara kecerdasan keuangan, otak kiri dibutuhkan. Minimal kamu harus bisa berhitung dan membaca. Otak kiri itu. Analisa tuh otak kiri. Bayangin kalau kita nggak bisa membaca, gimana kita mau tahu bahwa itu punya investasi, kontraknya seperti apa. Jadi bisa membaca, bisa berhitung, atau tambah satu lagi bisa menulis. Itu yang penting. Jadi otak kiri bersifat ya menulis, berhitung, analisa membaca. dan analisa. Ya, dianalisa. Analisa tuh otak kiri tuh, udah keren banget tuh. Analisa logika tuh. Analisanya jangan kelamaan. Ya. Ketinggalan kereta. Kalau dominan otak kiri, otak kiri kan memang lelet. Ya. Biasa habis otak kanan kan lebih spontan. Nah, yang jelek itu adalah ketika otak kiri terlalu banyak analisa, yang dianalisa ada prediksi-prediksi resiko yang jelimet. Ya, akhirnya jangan deh, berdasarkan hitungan saya tak bagus. Rumit. Iya. Udah lama rumit, salah. Kalau bener tuh nggak apa-apa ya. Udah rumit, salah, lama lagi, salah pula. Emang sedang otak kanan dia perlu spontan. Emang jadi sebenarnya ini sebenarnya mensimbangkan otak kiri dan kanan ya. Jadi cerdas kan, cerdas itu adalah bagaimana otak kiri dan kanan tuh seimbang. Itu jadi cerdas kan ya. Nah, bicara dengan keuangan, di mana ngomong ini uang, money kan. Uang di mana orang butuh dengan apa? Uang. Siapapun butuh dengan uang. Nah, kalau kita pola ini berarti kan lebih banyak untuk mindsetnya menjadi seorang pengusaha. Kan? Nah, gitu ya. Bagaimana membangun di permainan ini membangun pola mindset seorang pengusaha? Oke. Jadi tadi saya kayaknya belum bisa dilanjut nih. Belum bisa di rumah. Tak bisa dilanjut nih karena ada satu yang mau lewat. Jadi yang kemana? Kita akan lanjut lagi setelah ini. Kabar.
Motivasi. Kembali bersama Master MC Zen dalam talkshow Kabar Motivasi. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Bang Alex ini yang begitu seru, yaitu kecerdasan finansial. Ini masalah uang, ya kan? Semua kita perlu uang, tapi bagaimana cara mengelola keuangan ini perlu kecerdasan. Nah, kecerdasan ini untuk mencapai jadi cerdas dengan cara permainan. Oke, kita lanjut lagi dengan Bang Alex. Gimana tadi kita lanjut tentang yang mau disampaikan tadi itu. Jadi game yang kita ciptakan itu sebenarnya banyak hal yang bisa dipelajari sebenarnya. Contohnya misalnya orang mau berbisnis properti sebenarnya. Jadi properti kadang tak ngajarin mereka, ini ada properti, kalau kamu beli hitungannya seperti apa, untung atau enggak. Sekarang kamu beli untuk tempat tinggal atau beli untuk dijual atau beli untuk disewakan. Nah, ilmu-ilmu itu mesti dihitung di awal saya bilang. Tapi jangan hitungnya terlalu jerman, saya bilang. Hitungnya cuma orang kamu nyicil berapa, orang ansur kamu berapa. Tutup nggak bulanannya? Udah gitu aja, nggak usah pusing terlalu banyak lah saya bilang. Nggak usah pusing nanti akadnya gimana, nggak usah peduli yang seperti itu. Pokoknya masuk berapa, keluar berapa, tutup nggak? Kemudian kalau nggak tutup, kira-kira masih untung nggak? Udah mikir pajaknya berapa ya? Oh, itu jauh banget. Jauh banget sih. Itulah. Saya toh pada akhirnya itu aset kamu. Nah, seperti itu. Saya bilang bikinlah sesimpel mungkin supaya kamu bisa menciptakan aset. Nah, itu penting. Atau misalnya beli mobil, saya bilang. Kalau beli mobil, kan kita taunya gini, orang beli aset itu bisa jadi liability atau benar-benar aset. Contoh kita beli mobil kalau dipakai pribadi itu orang pasti pikir, oh saya punya aset mobil, dipakai buat siapa? Buat diri sendiri. Itu bukan aset, berkurang soalnya kan. Berkurang, kamu keluarkan biaya terus. Kalau kamu sewain, kamu jadikan Gokal atau Grab kan gitu kan. Nah, kamu aset itu namanya, karena menghasilkan uang. Jadi simple banget bahwa aset itu adalah sesuatu yang memasukkan uang. Kalau liability ya sesuatu yang mengeluarkan uang. Sedang ilmu kecerdasan cuma seperti itu. Betul. Nggak perlu repot-repot lah sebenarnya. Tapi banyak aset pun kalau duit tak ada susah gak explore ya. Iya, benar. Harta nggak bergerak banyak, tanah di mana-mana. Duit tak ada, uang cash. Berat juga. Makanya aset itu harus menghasilkan uang. Jadi kalau punya rumah ya harus menghasilkan uang. Kalau kita punya uang cashnya kita nggak ada, tapi aset itu harus menghasilkan uang buat kita, seperti itu. Jadi tidak mati di tengah jalan ya kan. Ini cash flow itu jalan terus ya. Cash flow kan cash flow itu adalah uang masuk dan uang keluar. Kan aliran kas ya kan. Selalu ngomongin uang masuk, uang keluar. Itu dua itu aja. Itu termasuk handphone kita lah. Memang kita kan nggak minjamkan handphone ke siapa, nggak dijual seperti apa. Tapi ketika handphone itu bisa menghasilkan uang, misalnya dia masukkan Instagram itu menghasilkan uang. Nah itu berarti handphonenya itu adalah aset gitu. Betul. Tapi kalau hanya tag foto-foto jalan-jalan, hanya chatting aja. Itu masuk liability. Berarti handphonenya adalah liability. Seperti itu sebenarnya. Jadi pemisahan aset sama liability mudah banget. Beda kalau pertanyaannya misalnya orang beli rumahnya diangsur ke bank. Saya sering tanya, rumah itu aset siapa? Banyak orang, loh itu kan punya saya beli. Enggak, di bank tercatat kamu utang.
Tapi aset itu punya bank, kamu nggak punya. Betul. Kamu utang sama bank, dan selama masih utang itu bukan punya kamu. Ya, ketika orang kredit lah. Iya. Kredit kalau belum lunas, belum pindah. Belum pindah. Belum berpindah. Yang namanya bukan nama kamu kok. Ya, kredit belum pindah. Gitu. Saya sepeda motor juga kayak gitu. Kredit. BPKB aja bukan punya kamu, masih tetap dealernya punya nama kok. Sudah lunas. Iya. Baru milik sendiri gitu. Benar. Tapi tidak boleh disita. Karena kita udah bayar. Boleh, iya. Karena udah masuk perdata kan. Maksudnya udah kita nyasur tuh ya tidak bisa dianggap itu milik perusahaan full. Iya, Karena betul. sebagian kan milik kita gitu Iya. kan ya. Kalau ngomong itulah. Iya, Jawabnya kita nih. Itu kan masalah uang nih. Iya. Karena di permainan itu pasti ada hubungan yang sehari kan ya. Iya. Yang biasa kita lakukan. Nah, di permainan itu beda nggak sih antara, kan banyak yang salah tuh, ini uang saya, uang perusahaan kadang jadi nyatu tuh. Iya. Mana uang perusahaan, mana uang apa di situ permainan itu dibedain nih. Ini uang pribadi, ini uang yang untuk usaha. Iya. Jadi di sana kita juga ngajarkan mereka bahwa ada uang yang kamu investasi buat bisnis kamu, ada uang yang pribadi yang kamu keluarkan untuk biaya hidup kamu. Kalau kita campur-campur, itu akan mengacaukan cash flow kita. Yeah. Harusnya kita mulai menetapkan, oke lah, gaji kamu misalnya 2 juta, kamu mau investasi, pisahkan dulu. Jadi uang 1 juta buat biaya hidup, 1 jutanya buat investasi. Dan 1 juta itu adalah uang pinjaman pribadi. Kalau dia menghasilkan, investasi itu menghasilkan, kembalikanlah ke uang pribadi kamu, tapi cuma 1 juta. Sisanya adalah untuk dunia bisnis kamu, dan jangan dikacaukan. Nah, sampai suatu hari kira-kira itu kan dari gaji. Kalau penghasilan dari investasi atau bisnis itu bisa mengkalahkan uang gaji kamu, maka berhentilah dari dunia kerja itu, masuklah ke dunia bisnis. Tapi kamu mulai split lagi. Dari penghasilan bisnis kamu, berapa yang mau kamu anggarkan sebagai uang pribadi kamu. Yeah. Nah, artinya kamu menggaji diri kamu sendiri, tapi gitu. jangan mengambil lebih. Oke, sebelum bisnis kaki gitu udah ada 4 kuadran kan. 4 kuadran. Kiri 1, kiri bawah, kanan 1, karena akhirnya investor kan ya, jadi itu investor. Kuadran udah 4 kuadran kan. Iya. Memang kebanyakan teman-teman kita yang di UKM itu suka mencampur uangnya. Jadi ketika dia memproduksi katakanlah kuliner gitu kan, itu nggak tahu sumber dananya dari mana. Pokoknya kalau dapat uang ya campur jadi satu. Besok dia mau belanja yang lain yang nggak ada hubungan dengan kuliner, ya uang itu juga diambil. Besok kalau ditanya untung nggak? Untung sih. Apa nggak tahu. Karena banyak UMKM kita kan tidak mencatat. Iya. Nah, sepertinya juga teman-teman UMKM itu bisa juga ke pelatihan dibanding di sini ya, di apa? Di Think Big ya, nama Think Big ya. Nama pemainnya apa? Think Big juga. Think Big Game, board game ya. Nah, balik. Apa sih harapan balik dengan membuat dan menciptakan ya, board game ini? Harapannya seperti apa sih? Jadi sebenarnya kita mengharapkan bahwa masyarakat Indonesia tidak dipandang nggak paham tentang dunia uang yang sebenarnya yang positif. Jadi kita mencerdaskan bangsa kita dengan cara mencerdaskan konsep tentang uang, mindset uang. Jadi kalau mindsetnya salah, ya salah juga dalam pengelolaan uang. Jadi intinya adalah, ayo kita cerdaskan masyarakat kita. Kan ada teman-teman lain yang mencerdaskan dengan kecerdasan lain. Saya membantu dari kecerdasan keuangan. Jadi cerdaskan bangsa kita, terutama teman-teman di Kalimantan Barat, agar tahu bagaimana mengelola uang yang baik sehingga bisa membuat uangnya berlimpah, seperti itu. Jadi membangun mindset mereka. Iya. Ujung-ujungnya mengajak mereka untuk jadi entrepreneur lah ya, entrepreneur, jadi pengusaha kan ya. Mulai hal kecil sehingga nanti di hal besar. Iya. Karena pengusaha itu kan skopnya begitu luas ya, di hal kayak UMKM, kemudian nanti naik kelas, istilahnya naik kelas kan, sampai jadi usaha yang betul mandiri lah kan gitu. Nah, Malik nih, sejauh mana sih Think Big ini telah dilakukan oleh Bang Alek? Maksudnya gimana? Ya, maksudnya Think Big ini kan di Pulau Jawa juga, ya kan? Di Pulau Jawa, kota mana aja sih? Jadi Think Big ini udah dimainkan di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan. Udah dimainkan sana. Jadi rata-rata sebenarnya setelah main, ini yang mau kita tarik mereka masuk ke kelas lagi. Dan artinya setelah main game itu mereka hanya sadar bahwa penting banget tentang cerdas uang. Nah sekarang bagaimana kita mengaplikasikan dalam dunia nyatanya. Nah itu yang penting, karena kebanyakan seminar sebenarnya
adalah Membuka wawasan ya. iya, setelah wawasan dibuka, mereka pingin teknik actionnya seperti apa. Nah, kita masukkan ke kelas. Harapan saya sebenarnya ketika sudah main game, kita bikin satu network yang bisa melatih mereka di sana sambil mempersiapkan network yang bisa mengerjasamakan teman-teman yang berada di berbagai jenis bidang bisnis. Jadi mereka tahu misalnya dia berada di kuliner, ada yang buka toko yang kebutuhan tentang kuliner, mungkin terkonekkan seperti itu. Jadi actionnya jelas seperti itu. Nah, dibutuhlah seperti komunitas pembelajarannya seperti itu, Bang. Oh, lebih lanjutnya bikin suatu komunitas baru lah ya, hasil yang tentang pembelajaran tentang kesejahteraan keuangan gitu ya. Nah, balik ini kan namanya keuangan, ada kesejahteraan keuangan maupun ada game yang telah dibikin balik ini kan. Yang saya dapat info kan pengen apa tuh nggak? Oh iya. Pengen bikin acara besar, Iya, apa acara tuh? besar, betul. Jadi rencananya nanti di bulan Juli tahun ini ya, harapan saya kita bisa mengajak masyarakat bermain game ini supaya bisa masuk ke MURI. Tadi target MURI yang mau dikejar. MURI ya. Iya. Moga-moga itu tercapai, minimal memang butuh peserta 200 orang. Nah, kalau tercapai, kalau lebih lagi memang luar biasa. Tapi saya yakin sih Karbar memiliki potensi yang besar seperti itu. Ya, karena 200 itu kecil saya bilang. Iya. Karena jaringan kita cukup luas kan. Benar, jaringan itu kita cukup luas, tinggal siapkan alat game aja tuh. Karena kan tergantung minimal daripada MURI dong, kan ada kasih minimal peserta dong. Betul. Ada minimal masuk gitu kan, Iya. minimal masuk, wah, lebih apapun ya, dan tak terkalahkan kan gitu kan, tak terkalahkan. Dan setelah saya ngecek, memang MURI belum pernah ada pemberian penghargaan MURI untuk board game. Belum ada. Jadi Belum ada. kalau kita bisa jadi pionir, kenapa nggak pionir di Karbar dulu gitu. Ya, kalau dari IMAS sih selalu support, sama Iya. ETP support, kita akan siaran tuh kan, mau perlu live. Oke, Bang Lek, ini bincang kita emang cukup seru. Karena mindset ini mengubah orang yang mental miskin menjadi mental kaya. Iya, betul. Bapak miskin, betul atau objek kekayaan bapak kaya. Nah, bagaimana sih apakah di Think Big ini bisa mengubah orang yang mental miskin jadi mental kaya? Nah, jadi disitulah fungsi mentor kita di sana. Jadi kadang saya juga jadi mentor ketika saya lihat, oh ternyata orang ini kok setiap main game selalu kalah terus. Nah, disitulah kita coaching dia bahwa ada yang bermasalah dengan cara pemikiran dia. Jadi mental uangnya terblokir. Jadi kalau kita bilang itu mental block. Mental block. Nah, Ya. kita coba mengcoaching mereka ternyata apa sih pandangan kamu tentang uang? Kenapa kamu bermain? Ada yang punya mindset, saya nggak mau bersentuhan dengan bank. Mindsetnya seperti itu. Mungkin riba mungkin, Iya. mungkin haram. Mungkin seperti itu. Nah, akhirnya kita cerita lah. Kita boleh minjam uang kan nggak harus di bank. Banyak bank kan, ada bank syariah Betul, ya, atau betul. BNP ya kalau nggak salah. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan. Jadi jangan terkonsep utang. Utang kan banyak. Ini kan investasi sebenarnya. Investasi saya bilang. Akhirnya terbuka. Lalu ada yang berpikir takut dengan resiko, sehingga ketika dia mau investasi, padahal ini cuma game loh, takut juga investasi. Nah, ternyata terblokir semua. Mungkin pesan-pesan di masa lalu dari keluarga atau apa, gak usah pikir bisnis lah, nanti juga kamu gak berhasil. Akhirnya terkonsep di pikiran dia. Nah, permainan game itu kita nggak melihat kalah atau menangnya. Sebenarnya kita coba mendetek teman-teman kita yang bermain game, kenapa sih main gamenya kok jadi sangat ceroboh, kurang berhasil. Nah, di situ kita hanya memberikan coaching atau terapi tersendiri seperti itu. Oh, jadi game ini juga sebuah terapi, Iya, terapi sebuah keuangan ya. Betul. Jadi kan jadi suatu terapi keuangan. Karena sangat penting sekali pemikiran bahwa uang itu bukan racun, ya kan, racun. bukan berbahaya. Dan banyak juga orang kadang-kadang ya tadi nih karena racun itu jadi punya mental miskin, ya, karena mental udah keblok, ya kan. Iya. Dia untuk jadi kaya-kaya ya sulit karena di bawah sadar itu 9 kali lipat untuk katakannya betul ngeblok dia nggak usah jadi kaya, miskin aja, betul, itu udah nyaman, bahagia. Padahal kaya itu lebih bahagia, lebih nikmat, lebih luar biasa kan, karena yang jelas lebih banyak beramal orang kaya dibilang kita miskin kan gitu. Nah, ini memang cukup senang sekali saya dengan finansial atau board gamenya keuangan ini kan, board keuangan. Kemudian nanti bisa Tinggal googling searching Mbak Google. Mbak Google, ketik aja nama saya Alex Laminto, itu muncul semua. Nama saya
udah bisa dikenal di Google sekarang. Iya kan, ya. Klik aja muncul nama saya dan semua berita tentang saya dapat di sana. Kayak ke branding lah ya. Udah terbranding. Selain ada branding lah gitu ya. Baik di Facebook, Instagram semua udah. Nah, sekarang yang paling cita-cita nih misalnya visi ke depan apa yang Toting? Jadi harapan saya sih Timik Game ini bisa menjadi satu pembelajaran baik di dunia non formal pendidikan maupun di dunia pendidikan formal. Jadi mahasiswa nggak lagi hanya belajar secara teoritis tentang pembukuan, akuntansi atau manajemen keuangan. Jadi aplikasinya langsung dapat. Karena di dalam game itu kan sebenarnya dia belajar akuntansi juga ada, manajemen keuangan juga ada, seni negosiasi, marketing, lengkap semua sebenarnya. Jadi entrepreneur juga masuk, otomatis itu bisa mengantar mahasiswa lebih cepat mengaplikasikan ilmunya. Nah, salah satu yang pakai game saya itu ada di Universitas Sangga Buana, kontrak sama saya di Bandung, jadi dijadikan salah satu mata kuliah. Oke deh, selamat ya. Oke Bang Alek, terima kasih telah hadir di ETV ya, di Kalbar Motivasi. Wah, pemirsa, bincang-bincang kita cukup seru tentang kecerdasan finansial ala otak kanan. Karena tidak semua orang mengetahui bahwa permainan itu bisa juga tentang keuangan. Karena keuangan saat ini cukup luar biasa. Karena kalau nggak mengerti tentang keuangan, maka hidup kita akan selalu miskin. Karena tidak pandai mengelola keuangan. Pemirsa, kita akan ketemu lagi, saya Master Zen, dalam minggu depan dengan narasumber yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih, Kalbar Motivasi.